Kita semua menginginkan pemimpin yang ideal, pemimpin yang berintegritas, cerdas, memiliki kekuatan, kebijaksanaan, sopan, ramah, dan mau mendengarkan rakyatnya. Pemimpin seperti itulah yang menjadi harapan bagi banyak orang. Namun apa jadinya bila seorang pemimpin yang terlihat baik di awal justru berubah menjadi sosok yang kejam di akhir pemerintahannya? Fenomena ini pernah terjadi dalam sejarah Romawi kuno. Romawi bukan hanya kerajaan yang besar dan kuat, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan, pengembangan sistem hukum, seni, dan sastra yang menginspirasi banyak peradaban di seluruh dunia. Namun kejayaan itu ternoda ketika seorang raja yang awalnya dianggap seperti malaikat berubah menjadi sosok yang mengerikan. Raja itu bernama Caligula. Di awal pemerintahannya, Caligula tampak sebagai raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyat. Ia disambut sebagai penerus yang akan membawa kesejahteraan. Namun dalam waktu yang singkat, kekuasaan mengubahnya. Ia menjadi sosok yang hanya peduli pada kepuasannya sendiri. Keputusan-keputusannya tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyat, melainkan didorong oleh hasrat dan egonya semata. Tidak ada ruang bagi penolakan. Siapapun yang berani melawan dianggap melakukan kejahatan besar yang hanya bisa ditebus dengan kematian. Kisah Kaisar Caligula adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan absolut tanpa kendali bisa menjadikan seorang manusia berubah menjadi lebih buruk dari binatang. Di akhir musim panas, tanggal 31 Agustus 12 Masehi, di kota Antium yang kini bernama kota Anzio di Italia, seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga yang dihormati di Kekaisaran Romawi. Namanya adalah Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, nama yang cukup sulit untuk diucapkan. Namun dunia mengenalnya sebagai nama Caligula. Nama Caligula memiliki arti sepatu but kecil. Julukan ini diberikan oleh para prajurit ayahnya yang sering melihat Caligula bermain di antara tenda-tenda mereka dan sering mengenakan seragam militer yang mini. Bagi para prajurit, pemandangan putra kecil Germanicus itu yang seorang jenderal besar dalam pakaian tentara mungilnya adalah sebuah simbol harapan. Caligula lahir dari garis keturunan yang sangat kuat. Ayahnya adalah seorang jenderal yang dicintai rakyat, terkenal karena keberaniannya dan rasa hormat yang ia peroleh di medan perang. Ibunya bernama Agrippina yang tua, berasal dari keluarga Julio Claudian, sebuah keluarga yang sangat berpengaruh dan langsung dari garis keturunan Kaisar Augustus Caesar, kaisar pertama yang membangun kekaisaran Romawi. Dalam bayang-bayang keluarga yang begitu besar, Caligula tumbuh dengan segala pengawasan yang ketat dan ekspektasi yang tinggi. Di balik julukan masa kecilnya yang penuh kasih sayang, hidup Caligula sebenarnya penuh dengan trauma sejak usia dini. Menurut Christiana Athanasio, seorang sejarawan Yunani mengatakan, pengalaman traumatis di masa kecil Caligula mungkin membentuk dirinya menjadi sosok yang kelak menguasai Roma dengan tangan besi. Bahkan sebelum usianya genap 2 tahun, Caligula telah hidup berpindah-pindah. Ia sempat dipasrahkan kepada kakek buyutnya karena kesibukan orang tuanya yang berada di garis depan politik dan militer. Namun setelah beranjak 2 tahun, Caligula kembali bersama orang tuanya dalam perjalanan militer yang melelahkan. Di usia yang begitu muda, Caligula menghadapi berbagai kendala, termasuk gejala-gejala epilepsi yang muncul dalam sebuah insiden. Penyakit ini seringkali membawa kekhawatiran bagi keluarganya yang mencoba melindungi Caligula dari kerasnya dunia luar. Namun cobaan terbesar datang ketika ia berusia 7 tahun. Ayahnya, Germanicus, seorang jenderal Romawi yang dihormati, tewas dalam sebuah misi militer di Suriah. Kematian Germanicus meninggalkan duka di hati keluarganya. Rumor yang beredar adalah Germanicus dibunuh oleh Tiberius, sang kaisar Romawi saat itu. Tiberius dituduh telah meracuni Germanicus. Banyak yang mengatakan bahwa Tiberius merasa terancam oleh popularitas dan kecintaan rakyatnya kepada Germanicus. Tiberius menggunakan racun sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan Germanicus, karena dia menganggap Germanicus sebagai saingan politiknya. Kematian sang ayah memulai masa-masa yang sulit bagi keluarga Caligula. Agrippina yang tua percaya Tiberius bertanggung jawab atas kematian suaminya, dan secara terbuka ia menyatakan bahwa akan membalas dendam atas kematian suaminya. Melihat hal itu, Tiberius langsung memenjarakan Agrippina yang tua. Caligula lolos dari hukuman penjara Tiberius dikarenakan usianya yang masih sangat muda. Caligula kemudian dipulangkan ke Roma dan tinggal bersama neneknya yang bernama Livia. Namun tragedi tampaknya tak pernah berhenti menghampiri hidupnya. 10 tahun kemudian, di bawah perintah Tiberius, ibunya dan 2 saudara laki-lakinya dieksekusi. Sementara saudara perempuannya diasingkan ke tempat yang jauh. Kehilangan demi kehilangan makin menumpuk, menguji daya tahan emosi Caligula yang saat itu masih sangat muda. Meski menghadapi banyak ujian dan kehilangan orang yang dicintainya,
Caligula tidak menunjukkan kesedihan atau duka yang mendalam atas kematian keluarganya. Ia tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi, seakan telah terbiasa dengan tragedi yang terus menghantam hidupnya. Di tengah segala intrik dan pembersihan politik yang menyingkirkan banyak anggota keluarganya, Caligula berhasil selamat. Pada usia 19 tahun, ia diundang ke Pulau Capri. Di tempat itu Tiberius mengasingkan dirinya. Bagi Caligula, Capri adalah dunia yang penuh dengan teka-teki. Di sana ia harus bertahan hidup dan mempelajari politik yang kelam di bawah bayangan Tiberius yang cerdik dan selalu waspada. Selama 6 tahun, Caligula berada di sisi Tiberius, memperhatikan, mendengar, dan belajar seni tentang pemerintahan dan kekuasaan. Di Capri ia menyaksikan kekuatan dalam bentuknya yang paling mentah, yaitu pengaruh, ketakutan, dan pengkhianatan yang dibungkus dengan senyuman. Pada bulan Maret tahun 37 Masehi, Roma tengah memasuki masa baru. Kematian Tiberius yang telah lama berkuasa membawa angin perubahan. Caligula yang baru berusia 24 tahun dipanggil oleh senat kerajaan dan diangkat menjadi kaisar Romawi, didampingi oleh Naevius Sartorius Macro. Dia adalah prefek praetorian yang berpengaruh di kekaisaran Romawi saat itu. Prefek adalah pejabat Romawi yang ditunjuk oleh seorang magistrat atau kaisar untuk masa jabatan tertentu dengan tugas khusus. Caligula melangkah menuju tahta dengan harapan dan sambutan hangat dari rakyatnya. Seorang pemimpin muda dengan darah ayahnya, Germanicus, yang dikenal sebagai jenderal besar kekaisaran Romawi yang dicintai oleh banyak orang. Caligula dianggap sebagai penerus penuh harapan setelah masa pemerintahan Tiberius yang sering dianggap represif dan jauh dari rakyatnya. Pada hari-hari awalnya sebagai kaisar, Caligula tampak seperti pemimpin yang diimpikan Roma. Ia segera menunjukkan kemurahan hatinya, memberikan bonus yang besar kepada tentara praetorian. Praetorian adalah penjaga elit yang menjadi pengawal langsung kekaisaran Romawi. Caligula juga meringankan beban rakyat dengan menghapus pajak-pajak yang membuat rakyatnya terbebani. Langkah-langkah awal ini membuat rakyat Romawi mulai menaruh harapan pada Caligula, melihatnya sebagai sosok yang lembut dan adil. Caligula terlihat seperti seorang kaisar yang akan membawa era baru setelah kekerasan dan penindasan pemerintahan Tiberius. Selain kemurahan hatinya, Caligula juga membebaskan para tahanan politik yang dikurung di masa Tiberius, memberi ruang bagi mereka yang sebelumnya dianiaya. Ia bahkan membawa pulang anggota keluarganya yang sempat diasingkan, sebuah langkah simbolis yang menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang mengedepankan rasa kasih sayang. Rakyat pun bersorak merayakan kembalinya keluarga Julio Claudian ke pangkuan Roma, dan Caligula dipandang sebagai seorang penyelamat. Namun, sepertinya takdir memiliki rencana lain. Beberapa bulan setelah ia berkuasa, Caligula terserang sebuah penyakit yang sangat parah. Kesehatannya melemah drastis dan Roma bergemuruh dengan kekhawatiran akan nasib kaisar mudanya. Beberapa bahkan mengira ajal akan segera menjemputnya. Tapi dari waktu ke waktu, Caligula akhirnya pulih. Meski pemulihan itu tampaknya datang dengan perubahan besar yang tak terduga, Caligula yang kembali dari penyakitnya bukanlah sosok yang sama seperti sebelumnya. Setelah sembuh, cara pandangnya terhadap kekuasaan mulai berubah drastis. Perilakunya menjadi aneh dan semakin despotik, seolah penyakit yang nyaris merenggut nyawanya telah meninggalkan bekas di dalam jiwanya. Ia mulai memerintah dengan tangan besi, tak lagi penuh kasih seperti di awal masa kekuasaannya. Rakyat yang sebelumnya memandangnya sebagai harapan mulai menyaksikan sisi lain dari Caligula, sisi yang jauh lebih gelap dan penuh dengan misteri. Berawal dari kaisar yang dicintai, Caligula perlahan berubah menjadi pemimpin yang penuh dengan teka-teki. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah penyakit itu yang mengubahnya, ataukah ini memang sifat aslinya yang perlahan muncul ke permukaan. Masa depan Roma di bawah Caligula kini dipenuhi ketidakpastian, dan cerita tentang kaisar yang dulu dianggap welas asih mulai berubah menjadi seorang pemimpin yang membingungkan dan berbahaya. Ketika Caligula merasakan kekuatan tanpa batas mengalir dalam dirinya, ia mulai mengincar orang-orang terdekatnya, menghabisi siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman atau pengkhianat. Bahkan keluarganya sendiri tidak luput dari tangan besinya. Tiberius Gemellus, sepupu dan anak angkatnya yang masih muda, menjadi salah satu korbannya. Dengan perintah Caligula, Gemellus harus menghadapi ajalnya. Sebagian menyatakan bahwa Gemellus dipaksa untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sementara teori lain berpendapat bahwa ia diracuni oleh Caligula. Kedua skenario tersebut sama masuk akalnya.
terutama mengingat bahwa Caligula senang mengingatkan semua orang akan kekuasaannya dengan ucapan, "Ingatlah bahwa aku berhak melakukan apapun pada siapapun." Setelah kematian Gemellus, tragedi terus bergulir. Nenek Caligula yang sebelumnya menjadi pendukung setianya tidak sanggup lagi menerima kenyataan bahwa cucunya telah membunuh darah daging keluarganya sendiri. Patah hati, marah, dan didera rasa tidak percaya. Ia pun meninggal tak lama kemudian. Kehilangan ini tampaknya tidak menggoyahkan Caligula. Bagi sang kaisar, setiap tindakan kekerasan hanya mempertegas posisinya sebagai penguasa yang mutlak. Ia berdiri di atas rasa takut dan ketakutan yang ia tanamkan, memanipulasi batas kewarasan hingga setiap orang di sekelilingnya tahu bahwa hidup mereka berada di ujung lidah perintahnya. Caligula tenggelam dalam gaya hidup yang penuh dengan kemewahan dan keborosan. Ia membangun istana-istana yang megah, mengadakan pesta besar, dan menghabiskan kekayaan kerajaan dengan sangat bebas. Caligula membangun 2 istana berbentuk kapal terapung yang besar di Danau Nemi. Istana terapung ini dihiasi dengan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh para penguasa di Romawi. Haluan kapalnya berkilauan dengan permata. Lantainya dihiasi mosaik kaca yang mengkilap, sementara patung-patung besar menghiasi ruangan-ruangannya. Layar kapalnya terbuat dari sutra ungu yang sangat langka, berkibar, memberi isyarat kepada siapa saja bahwa kapal istana ini adalah tempat bagi para bangsawan Romawi saat itu. Di dalam istana megah yang terapung ini, Caligula menggelar pesta pora yang melibatkan para tamu istimewanya. Salah satu tamu favoritnya adalah saudara perempuannya sendiri yang bernama Julia Agrippina. Tapi bagi Caligula, batasan keluarga atau norma tidak menjadi sebuah penghalang. Dia juga mengundang para bangsawan Romawi, tapi bukan untuk menikmati malam bersama mereka, melainkan untuk membawa serta istri-istri mereka sebagai bagian dari hiburan pribadinya. Para wanita itu dipilih satu persatu. Caligula memeriksa tubuh mereka dengan pandangan seorang kaisar yang dingin. Dan bagi wanita yang disukai oleh Caligula akan diundang masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu dengan sikap seolah-olah ini hanyalah ritual biasa, Caligula kembali ke para suami mereka, duduk bersama mereka, dan tanpa rasa canggung mulai menjelaskan secara rinci pengalaman bersama istri mereka. Caligula berusaha menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas bukan hanya melalui tindakan politik atau militer, tetapi dengan cara yang sepenuhnya pribadi dan invasif. Di masa pemerintahan Caligula juga terdapat pertandingan gladiator, tempat para petarung kuat Romawi bertanding sampai batas akhir hidupnya. Caligula yang dikenal dengan seleranya akan tontonan sadis menjadi salah satu penonton paling bersemangat dari eksekusi yang dilakukan di arena. Bagi sebagian besar orang, eksekusi para penjahat adalah bagian pertunjukan dari jeda pertandingan gladiator, sebuah hiburan di sela pertandingan yang dihadiahkan dengan tepuk tangan ringan atau diabaikan sambil beranjak keluar untuk membeli minuman. Namun Caligula tidak ingin siapapun melewatkan momen ini. Bahkan ia melarang acara lain seperti pengadilan atau pemakaman digelar pada waktu yang sama dengan pertandingan, memastikan setiap orang tetap berada di area pertandingan gladiator untuk menyaksikan. Tapi ada kalanya tidak ada penjahat yang dieksekusi selama jeda istirahat. Dan saat itu terjadi, Caligula menunjukkan kebrutalannya. Dia tak segan-segan memerintahkan para penjaga untuk memilih orang-orang dari kerumunan penonton, memaksa mereka masuk ke tengah arena. Tanpa ampun, ia kemudian melepaskan binatang buas ke dalam arena, menyaksikan dengan senyum keji saat orang-orang tak berdosa berusaha bertahan hidup. Bagi Caligula, pemandangan itu hanyalah sebuah permainan, sebuah teater hiburan di mana nyawa manusia tak lebih berharga daripada hiburan sesaat yang fana. Di tengah kekejamannya, ternyata Caligula juga menyimpan rasa tak percaya diri terkait penampilan fisiknya, terutama pada masalah rambut. Di satu sisi, tubuhnya dipenuhi rambut yang lebat, namun ironisnya, kepalanya justru mengalami kebotakan di beberapa bagian. Hal ini membuatnya menjadi sangat sensitif terhadap penampilan dan topik seputar rambut. Ketika dia menyadari bahwa orang-orang mulai berbisik tentang kebotakannya, Caligula mengambil langkah yang ekstrim untuk menjaga citranya. Ia melarang keras para seniman di Romawi menggambarkan botaknya dalam karya seni. Hasilnya, meskipun kita memiliki beberapa deskripsi tertulis mengenai penampilan aslinya, karya seni saat itu jarang memperlihatkan Caligula dengan ciri-ciri tersebut karena ancaman hukuman menanti bagi siapa saja yang berani menyinggungnya. Sebagai bentuk pengendalian lebih lanjut, ia juga melarang orang menyebut kambing di sekitarnya. Kata tersebut dianggap Caligula sebagai sindiran terhadap rambut lebat di tubuhnya, yang di mata banyak orang menyerupai seekor kambing.
dan bagi yang berani mengucapkannya akan dianggap sebagai kejahatan. Caligula sering mengingatkan semua orang bahwa sebagai kaisar, ia memiliki kekuatan yang mutlak. Tak seorang pun, tidak peduli seberapa berani, tak boleh ada yang berani menentangnya dengan mengejek penampilannya atau berbicara tentang kambing di hadapannya. Dengan wujud yang arogan dan sensitif, Caligula menjadi sosok pemimpin yang menakutkan sekaligus absurd. Dia mengendalikan setiap aspek kehidupan di sekitarnya dengan keinginan-keinginan pribadi yang seringkali tidak masuk akal. Hal absurd lainnya juga pernah terjadi pada tahun pemerintahan Kaisar Caligula. Sebuah aksi yang mengaburkan batas antara kegilaan dan kejeniusan, antara kekuasaan dan kebodohan. Sang kaisar dengan tekadnya memutuskan untuk menyatakan perang terhadap dewa Neptunus. Di pantai Gallia yang menghadap lautan luas yang memisahkan kekaisaran Romawi dari Pulau Britania, para prajurit Romawi berdiri dalam formasi lengkap dengan baju zirah yang berkilauan di bawah terik matahari. Suasana di pantai sangat tegang. Para prajurit veteran yang telah mengabdi dan bertempur di berbagai medan saling berpandangan, bingung menghadapi musuh yang tidak terlihat. Mereka tahu bahwa perintah ini hanya akan berakhir dengan aksi yang sia-sia. Tetapi siapa yang bisa menolak perintah kaisar mereka? Dengan wajah penuh murka, Caligula mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk maju dan mencambuk ombak, seolah-olah mereka menundukkan lautan yang sangat perkasa. Di tengah barisan prajurit berdirilah Marcus Valerius, seorang perwira yang setia kepada Caligula, seorang yang kesetiaannya sekeras baja pedangnya. Di sampingnya Gaius Aelius, seorang skeptis yang menyaksikan perintah ini dengan perasaan jijik yang selalu mengumpat dalam hatinya karena perintah absurd ini dari Caligula. Dan di samping Gaius berdiri Lucius Muda, seorang prajurit baru yang masih polos, menganggap perintah ini sebagai sesuatu yang mulia dan dia menyambutnya dengan penuh semangat. Ketika para pasukan Caligula mulai mencambuk ombak, Marcus meneriakkan semangat. Suaranya tenggelam oleh deburan ombak. Gaius mencibir, setengah tertawa sambil bergumam, apakah kita akan menenggelamkan Poseidon dengan keringat kita? Tapi Lucius dengan kepolosannya mulai mengumpulkan kerang di sepanjang pantai, memasukkan rampasan itu ke dalam helmnya dengan semangat yang memungkiri absurditas perintah ini. Hari itu berlalu dan Caligula dari tempat duduknya yang tinggi menyaksikan adegan tersebut dengan senyuman tipis. Tak ada yang bisa memahami makna senyumnya itu. Apakah itu tanda kegembiraan atau sekedar pernyataan kemenangan atas lautan yang tak pernah tunduk? Ketika ia turun dari kursinya, Caligula berjalan mendekati Marcus, Gaius, dan Lucius, memberikan mereka penghargaan yang berbeda. Kepada Marcus ia berkata, "Kesetiaanmu adalah fondasi bagi kejayaan Roma." Kepada Gaius ia berbisik, "Skeptis pun berperan dalam takdirku." Dan kepada Lucius ia berkata, "Kepolosanmu telah memenangkan hati para dewa." Dengan bangga, Caligula mengumumkan kemenangan ini kepada para pasukannya. Dia berkata, "Hari ini kita telah membuat ejekan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk mereka yang meragukan kekuatan Roma," ucap Kaisar Caligula. Para prajurit kembali ke Roma dengan helm yang penuh dengan kerang, membawa rampasan perang melawan lautan. Di Roma, kabar tentang kemenangan ini mulai menyebar dan rakyat mulai melihat kaisar mereka dengan keheranan, bahkan mungkin dengan kekaguman. Marcus, Gaius, dan Lucius masing-masing membawa pelajaran dari hari yang absurd itu. Marcus yang setia pada kaisar dan Roma melihat dalam diri Caligula kekuatan dan kehendak tak tergoyahkan dari seorang pemimpin. Gaius dengan skeptisnya belajar tentang kekuatan persepsi dan bagaimana kekuasaan mampu mengubah cara orang melihat realitas. Sementara Lucius, sang prajurit muda, memahami bahwa sejarah adalah kumpulan kebenaran dan legenda yang saling terjalin, yang sama sahihnya dengan kenyataan di depan mata. Tidak cukup dengan kekayaan, pesta, kekuasaan, dan absurditas. Caligula tidak puas hanya sebagai penguasa kekaisaran Romawi. Ia ingin lebih dari sekedar menjadi manusia fana. Ia ingin menjadi seorang dewa. Dia memerintahkan pembangunan jembatan antara istananya dan kuil Jupiter, sehingga dia bisa bertemu dengan para dewa. Dia juga mulai tampil di depan umum dengan berpakaian sebagai dewa dan setengah dewa, seperti Hercules, Mercury, Venus, dan Apollo. Dan terkadang dia menyebut dirinya sebagai dewa Jupiter dalam dokumen publik. Ambisinya mendorongnya mendirikan kultus untuk dirinya sendiri. Caligula pun membangun kuil agar semua orang bisa menyembahnya. Para penyembah Caligula harus membungkuk di hadapan patung emasnya. Dengan keangkuhannya, Caligula berencana menggantikan kepala patung Zeus di Olimpia dengan wajahnya sendiri, seolah-olah hanya para dewa yang sebanding untuk melawannya. Para petinggi Romawi saat itu hanya bisa takluk dan menuruti semua kehendak Caligula yang tak pernah terpuaskan.
dengan para pendeta khusus yang dipekerjakannya untuk memimpin sebuah ritual mewah. Tidak hanya sekedar seekor banteng yang harus dikorbankan, tapi para pengikutnya harus mengorbankan burung flamingo dan burung merak yang langka yang dijadikan sebagai pengorbanan untuk melakukan ritual penyembahan terhadap Kaisar Caligula. Ketika itu hanya orang-orang Yahudi yang menolak untuk menyembah Caligula sebagai dewa. Caligula lalu memerintahkan Petronius yang seorang gubernur Suriah untuk membangun patung dirinya di kuil Yerusalem. Ini bukan sekedar tuntutan keagamaan bagi Caligula, ini adalah simbol mutlak kekuasaannya. Perintah ini menimbulkan kegemparan di antara orang-orang Yahudi. Mereka siap memberontak untuk mempertahankan keyakinan mereka. Dengan resiko yang besar, Petronius berhasil membujuk Caligula untuk membatalkan perintah tersebut, dan hal ini menandai akhir tragis bagi Petronius yang akhirnya dieksekusi oleh Caligula. Namun yang paling terkenal di antara kisah-kisah eksentrik Caligula adalah hubungannya dengan kuda kesayangannya yang bernama Incitatus. Sebagai bukti puncak dari ketidaksukaannya terhadap tradisi politik di Romawi, dikatakan bahwa Caligula memiliki perhatian khusus terhadap Incitatus hingga memberinya rumah sendiri yang dilengkapi dengan kemewahan yang tidak biasa, seperti kios berbahan marmer, palungan dari gading, selimut ungu dari sutra, dan kalung permata. Kuda tersebut juga dikabarkan memiliki pelayan sendiri untuk melayani kebutuhannya dan bahkan menyelenggarakan pesta di mana tamu-tamu terhormat datang sebagai bukti penghormatan. Yang membuat kisah ini semakin absurd adalah rencana Caligula untuk mengangkat Incitatus sebagai konsul, salah satu jabatan tertinggi di Roma. Sejarawan kuno mencatat bahwa keputusan ini mungkin bagian dari upaya Caligula untuk menghina lembaga politik Romawi dan menunjukkan betapa kecil dan remeh pandangannya terhadap para senator dan pejabat tinggi lainnya. Dengan menjadikan kudanya sendiri sebagai konsul, seakan menunjukkan bahwa jabatan politik di Roma bisa diberikan bahkan kepada seekor kuda jika itu adalah keinginan dan kehendaknya. Terlepas dari apakah Caligula benar-benar serius atau hanya mengejek sistem politik, kisah ini menambah reputasi sang kaisar sebagai pemimpin yang gila dan tidak konvensional. Keputusan Caligula menjadikan kudanya sebagai konsul kemudian menjadi simbol dari kekuatan dan keanehan kekuatan absolut yang dipegang oleh Caligula, dan juga menunjukkan bagaimana otoritasnya merambah hingga ke hal-hal yang paling tidak masuk akal, dari proyek-proyek mahal, seksualitas yang aneh, keputusan militer yang absurd, tuntutan pemujaan hingga penghinaan terhadap senator. Pemerintahan Caligula berubah menjadi era yang penuh dengan kontroversi. Kaisar yang dulunya dipandang penuh harapan kini menjadi sosok yang tak terduga, seringkali ditakuti dan dibenci. Warisannya tak lagi dilihat sebagai harapan yang baru, melainkan sebagai pengingat kelam tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan tak lagi memiliki batasan. Pada masa puncak kebrutalan pemerintahan Caligula, suasana di kota itu mulai berubah. Rakyat Roma yang awalnya takut kini mulai membenci tirani yang semakin tak terkendali. Caligula dengan kekuasaan yang luar biasa semakin memperlihatkan sisi gila dan kekejamannya. Suatu hari dengan percaya diri yang berlebihan, dia menyatakan kepada Senat bahwa dia akan meninggalkan Roma dan pindah ke Mesir, di mana di sana dia akan disembah sebagai dewa yang hidup, sebagai manifestasi dari keyakinannya yang tak terbatas pada dirinya sendiri. Di balik tirani itu, ada seseorang yang diam-diam merencanakan akhir dari kekuasaan Caligula. Dia bernama Cassius Chaerera, seorang perwira pengawal Praetorian yang tidak tahan lagi dengan penguasa yang penuh kekejaman itu. Sebuah rencana mulai terjalin di dalam bayang-bayang kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Pada tanggal 24 Januari tahun 41 Masehi, saat olahraga berlangsung di arena, Caligula tampaknya tak menyadari ancaman yang mengintainya. Sebuah serangan mendadak menghantamnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Sekelompok penjaga yang telah direncanakan untuk membunuhnya menyerbu, dan dalam sekejap Caligula yang angkuh itu ditikam lebih dari 30 kali hanya dalam beberapa menit. Kekaisaran yang dibangun dengan darah dan ketakutan itu runtuh. Caligula terjatuh dalam keheningan dan tubuhnya tergeletak di lantai. Cassius yang dikatakan menjadi orang pertama yang menghunuskan pedangnya. Setelahnya yang lain ikut serta memastikan kematiannya menjadi akhir yang pasti. Tak hanya Caligula yang terbunuh, istri dan putrinya pun menjadi korban dalam tragedi ini. Kematian Caligula menjadi akhir dari pemerintahan seorang tirani dan juga menciptakan kekosongan kekuasaan di kekaisaran pada saat itu. Senat yang sebelumnya terhina di bawah cengkeraman Caligula mencoba menghapus jejak sang kaisar dari sejarah, memerintahkan penghancuran patung-patung dan berharap bisa mengembalikan kekaisaran yang mereka dambakan. Rakyat Roma yang semula berharap akan kedamaian justru membalikkan keadaan. Mereka menginginkan balas dendam atas kematian kaisar mereka dan mulai menuntut agar para pembunuh Caligula dihukum berat
berat. Maka muncullah tokoh yang tak disangka-sangka, seorang tokoh yang dianggap tak terlalu menonjol, yaitu paman Caligula yang bernama Claudius, yang dianggap lemah dan tak berbahaya, akhirnya diangkat menjadi kaisar Romawi berikutnya. Claudius yang baru saja menduduki tahta langsung segera mengeluarkan perintah untuk menangkap Cassius dan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Caligula. Mereka yang berani menantang kekaisaran harus membayar harga yang sangat mahal. Di tengah gejolak yang masih terasa, Roma menyaksikan akhir dari sebuah era dan dimulainya sebuah perubahan. Caligula yang dikuburkan dengan terburu-buru dalam kuburan yang dangkal tetap meninggalkan jejak kekejaman yang sulit untuk dilupakan. Sementara itu, paman Caligula yang bernama Claudius memulai perjalanan baru di era kepemimpinannya. Menurut Christiana Athanasiou, setelah sembuh dari sakitnya, sifat Caligula berubah drastis. Tidur malamnya tak pernah lebih dari 3 jam. Ia kerap dilandai insomnia yang parah. Kecenderungan sadisnya semakin terlihat dan hasrat seksualnya yang semakin tak terkendali. Semua ini perlahan melukiskan gambaran seorang penguasa yang tenggelam dalam gangguan mental yang sangat parah. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa perubahan drastis ini bisa jadi disebabkan oleh keracunan timbal. Timbal adalah logam berat yang dapat mencemari buah anggur, terutama jika buah tersebut dipajangkan secara terbuka di pinggir jalan. Bangsawan Romawi kerap kali tanpa sadar mengkonsumsi timbal dalam dosis yang tinggi melalui anggur. Dugaan bahwa Caligula mungkin terpapar timbal membuka kemungkinan bahwa racun ini mulai merusak kesehatannya, membuatnya berperilaku semakin tidak stabil. Kerusakan saraf yang disebabkan oleh paparan timbal bisa saja menimbulkan gejala-gejala aneh yang ia tunjukkan di kemudian hari, membuat sikapnya yang berubah menjadi sadis, emosinya yang tak terkendali, serta ketidakmampuannya untuk berpikir jernih. Kisah tentang kegilaan Caligula adalah teka-teki sejarah yang penuh dengan kontroversi. Narasi yang ada menyisakan banyak ruang untuk spekulasi. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa tindakannya yang eksentrik dan brutal merupakan akibat dari masalah kesehatan mental yang sangat serius. Tetapi di sisi lain, beberapa sejarawan percaya bahwa semua ini mungkin hanyalah propaganda, narasi yang diciptakan oleh para senator Romawi yang berusaha mencoreng nama Caligula. Senat sebagai musuh politiknya memiliki kekuatan untuk menulis sejarah dengan sudut pandang mereka sendiri, menyulap tindakan-tindakan Caligula menjadi sebuah gambaran yang sangat negatif. Bias ini memunculkan pertanyaan, apakah Caligula benar-benar penguasa yang tidak waras, ataukah ia hanyalah korban dari permainan politik yang rumit? Ketika kita memandangnya dari perspektif ini, kegilaan Caligula tampak tidak lagi mutlak. Menurut Christiana, kita harus mencoba untuk menilai Caligula lebih dalam daripada hanya sekedar mencari sosok Caligula yang gila yang selama ini membayangi benak kita. Melihat latar belakang historis, sosial, dan politik pada masanya, membuka kemungkinan bahwa ada lebih banyak lapisan dalam sosok sang kaisar yang tidak bisa begitu saja direduksi menjadi kegilaan semata. Christiana menjelaskan bahwa meskipun analisis neuropsikiatri modern memberi kita gambaran baru tentang perilaku aneh Caligula, kita tetap harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Bukti konkret tentang kondisi mentalnya tidak terlalu banyak, dan narasi yang datang dari sumber-sumber kuno sudah syarat dengan bias yang dibentuk oleh konflik politik pada masanya. Jadi, mungkin Caligula yang kita kenal sebagai kaisar yang menebar teror dengan tangan besi bukanlah satu-satunya kebenaran. Tapi di sisi lain, kekuasaan Kaisar Caligula adalah gambaran tentang bagaimana kekuasaan absolut tanpa kendali dapat membawa seorang pemimpin ke dalam keborosan dan ketidakstabilan. Awalnya Caligula adalah kaisar muda yang disambut dengan harapan besar, seorang pemimpin yang memulai pemerintahannya dengan kebijakan populis, memberi hadiah kepada para tentaranya, dan menghapus pajak yang memberatkan rakyatnya. Namun setelah mengalami penyakit yang diduga mengubah kondisi mentalnya, Caligula menjadi kaisar yang eksentrik, penuh dengan keborosan dan tak segan menantang norma-norma politik maupun sosial. Pandangan hidup Caligula tentang kekuasaan adalah merupakan hak mutlak seorang kaisar, sesuatu yang tidak boleh dibatasi atau dipertanyakan oleh siapapun, termasuk senat atau rakyatnya. Ia melihat dirinya bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai figur ilahi yang layak untuk dipuja dan disembah. Caligula tampaknya merasa bahwa kekuasaan yang dimilikinya tak hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk memamerkan dan memuaskan kehendak pribadinya tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi atau opini dari orang lain. Kisah Caligula mengajarkan kita bahwa kekuasaan dalam bentuk apapun harus selalu dijalankan dengan tanggung jawab. Ketika seseorang diberi kepercayaan atau otoritas, besar atau kecil, tanggung jawab itu membawa harapan agar ia mempertimbangkan kepentingan orang lain, bukan hanya kehendak pribadinya.
Caligula adalah contoh dari bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan dan ego yang tak terkendali bisa membuat seorang pemimpin kehilangan kendali, merusak kepercayaan orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, penting mengingat bahwa setiap posisi yang kita miliki, baik sebagai teman, pemimpin, atau bagian dari sebuah keluarga, kita memerlukan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan perhatian terhadap orang lain. Kisah Caligula menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik memerlukan empati dan kesadaran akan batas, mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain seperti yang Caligula lakukan kepada rakyat dan senatnya, membuatnya semakin dijauhi dan dibenci. Menunjukkan kepedulian pada orang-orang di sekitar kita bukan hanya membuat kita lebih dihormati, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Rasa empati ini yang menahan kita dari egoisme adalah kunci dalam menciptakan kedamaian. Caligula juga menunjukkan betapa berbahayanya hidup yang terlalu berlebihan dan berpusat kepada diri sendiri. Gaya hidupnya yang mewah dan fokus pada ambisi pribadi akhirnya hanya membawa kesulitan. Ketika kita mengejar kesenangan atau ambisi tanpa batas, tanpa memikirkan dampaknya, bisa membuat kita kehilangan arah dan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Kisah Caligula adalah sebuah peringatan, sebuah cerita tentang pentingnya integritas, empati, dan keseimbangan dalam hidup. Pada akhirnya, kisahnya mengingatkan kita bahwa ketika kekuasaan dan tanggung jawab digunakan dengan bijak, ia bisa membawa kebaikan. Namun jika dijalankan dengan ego dan kesewenang-wenangan, ia akan menghancurkan segalanya, termasuk dirimu sendiri.